Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman rekan guru hebat se-Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan best practice saya. Ya, baiklah. Pertama saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Suryanti S. Saya berasal dari Kota Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Baiklah, saya akan mempresentasikan best practice tentang penggunaan media pembelajaran PET area untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 8 3 di SMP Negeri 2 Bantaeng. Adapun yang melatar belakangi dari judul saya tadi, yaitu melihat dari kondisi ideal PPM atau proses pembelajaran pada saat ini, di mana merupakan proses perwujudan kepribadian dan intelektual peserta didik, dan juga di mana pemanfaatan media pembelajaran saat ini dalam proses pembelajaran itu menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Namun kenyataannya di realita yang ada yang saya hadapi di sekolah kami, itu proses pembelajaran IPS didominasi oleh teori, di mana siswa itu merasa bosan karena mereka menganggap mata pelajaran IPS itu adalah mata pelajaran yang banyak teorinya, harus banyak menghafal, sehingga kadang mereka hanya menghafal teori, tetapi pada saat ditanya kembali kadang mereka lupa, sehingga dalam hal ini siswa kurang antusias yang akan berimplikasi pada motivasi dan hasil belajar siswa tersebut. Dalam hal ini saya merasa bahwa saya membutuhkan media pembelajaran untuk bisa menumbuhkan minat belajar sehingga siswa lebih termotivasi yang berimplikasi pada hasil belajar siswa tersebut. Adapun rumusan masalah pada best practice saya ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran PET area di dalam kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana model pembelajaran PET area ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran, bukan model ya, media pembelajaran PET area ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa, terkhusus untuk materi kepadatan penduduk. Tinjauan pustaka di sini saya batasi hanya sebatas pada pendapat dari Sardiman, kemudian tentang motivasi belajar, kemudian pendapat Susanto tentang hasil belajar, dan pendapat Sanagi tentang media pembelajaran. Kerangka pikirnya yaitu dari mana siswa kelas 8 3 di dalam proses belajar IPS dengan menggunakan media pembelajaran PET area itu diharapkan nantinya bisa menarik siswa untuk agar mereka bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran IPS juga dengan menggunakan media PET area ini itu bisa menanamkan pemahaman konsep, bukan hanya teori saja yang mereka tahu, sehingga itu akan berimplikasi pada hasil belajar yang lebih baik. Adapun pelaksanaan kegiatan awal yang saya lakukan ini materinya ada pada KD 3 2 di kelas 8 semester 1. Jadi awalnya saya melakukan pemetaan KD, kemudian memilih model pembelajaran. Untuk media PET area ini itu bisa menggunakan berbagai model pembelajaran di kelas, sehingga bisa digunakan oleh
beberapa guru IPS, terutama untuk materi kepadatan penduduk. Kemudian setelah itu saya merencanakan kegiatan proses belajar mengajar. Media yang saya gunakan di sini salah satunya yaitu media Plat Area. Ya, kebetulan saya telah bawa Plat Area. Kemudian LKPD yang terkait materi kepadatan penduduk. Instrumen itu ada tes tulis. Kemudian waktu dan tempat saya lakukan pada semester ganjil tahun pelajaran lalu. Hasil kegiatan. Adapun hasil kegiatan berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan di kelas yang menerapkan model media dengan menggunakan media pembelajaran Plat Area ini, 90% siswa itu sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian itu dilihat dari mereka mungkin karena merasa bahwa ini adalah mainan yang sehari-hari mereka lakukan, terutama untuk anak laki-laki, sehingga mereka antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dari hasil post test, dari 26 jumlah siswa di kelas saya di kelas 83 ini ada 26,92% atau sekitar 7 orang ya, pada hasil pretest. Tapi pada post test itu sudah meningkat menjadi 100%. Kemudian PBN IPS yang menggunakan media Plat Area itu terdiri dari 2 piring dengan ukuran yang berbeda. Sebenarnya bisa menggunakan wadah yang lain, tetapi dengan ukuran yang berbeda, tapi dengan jumlah isi yang sama. Saya menggunakan di sini kelereng, karena saya anggap ini adalah mainan anak-anak, sehingga mereka lebih termotivasi. Bisa juga menggunakan benda-benda lain yang terlihat lebih banyak. Kita cukup. Terima kasih, Pak. Dulu katanya yang dari disampaikan sekarang itu. Apakah satu perbandingan satu keliling penduduknya sekian atau 2 atau saya belum bisa karena satu. Kalau misalnya saya baca 2 sekarang sekiranya bukan piring yang digunakan, bukan petarian, mungkin panci petarian, bagaimana aja penistilahkan ya. Oh iya, memang ada sesuatu yang ada di sini. Tapi Ibu, di sini saya menggunakan istilah Plat Area yang awalnya ide ini saya hanya menggambar di papan tulis itu berupa lingkaran dan onde-onde di dalamnya. Tapi saya berpikir kayaknya ini bisa lebih dimodifikasi supaya bisa dibawa. Makanya saya menggunakan piring, kemudian isi kelereng, di mana piring menggambarkan luas wilayah dan kelereng ini adalah menggambarkan jumlah penduduk. Ada belum tergambar dan ditampilkan. Ini Bisa, karena ini medianya ada, kita bawa, bisa diperhatikan bagaimana efektivitas pemanfaatannya di depan. Coba lihat ini kelereng ini menggambarkan apa? Kan jumlah penduduk kan ini kan hanya apa rasio atau apa saja? kelereng ini menggambarkan jumlah penduduk. Piring adalah menggambarkan luas wilayah. Pada saat saya baru memasang seperti ini, saya sampaikan kepada siswa, karena ini adalah penduduk, ini adalah luas wilayah. Nah, saya juga tampilkan gambar di papan tulis terkait dengan peta kepadatan penduduk. Kemudian saya kasih tahu siswa, kira-kira kalau kalian lihat di sini di piring, yang mana di sini yang longgar kondisinya, yang mana yang sempit, baru dempet-dempet. Maka langsung siswa menjawab, yang piring kecil, Bu. Ini berarti dia menunjukkan apa? Biasanya karena sebelumnya sudah diberitahu itu padat siapa, maka dia langsung bisa mengatakan bahwa oh yang piring kecil itu padat, Bu, karena dia berdempet-dempet. Yang piring besar ini luas wilayahnya karena dia agak longgar lerengnya. Adakah persebaran data
data kuantitatif jumlah siswa dengan jumlah penduduk dengan luas area yang kita kembangkan, yang kita konkretkan dalam bentuk media ini. Oh, yang rumusnya itu Pak. Ya. Rumus kepadatan penduduk. Iya. Iya, ada. Maksud Iya. saya karena kalau hanya bermain ini kan misalnya ini pilihnya kecil, hanya luar biasa. Siswa Korelasinya bisa. dengan data kuantitatif yang Siswa bisa membandingkan karena ada rumus kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Sehingga dengan memaparkan seperti ini, siswa sudah bisa tahu bilang, oh kalau dia jumlahnya kelerengnya walaupun wilayahnya berbeda, tetapi luasnya berbeda, maka di situ bisa dilihat kepadatannya dengan melihat jumlah isinya yang ada di dalam. Jadi secara melihat seperti ini, siswa langsung bisa memaparkan sendiri tanpa kita beritahu teorinya. Dia langsung punya ide sendiri, bilang, oh anu Bu, karena pada saat itu saya sampaikan seperti ini, kira-kira yang mana yang padat di sini. Langsung dia bilang, yang kering kecil Bu, kenapa? Ya karena dia tempe-tempe Bu. Ya seperti